khutbah atau seruan yang sering kita dengar dari para ustadz ataupun kiai, yang dengan khutbah itu terkadang bisa membuat diri kita lebih baik, hati kita terasa sejuk, dan kehidupan menjadi lebih baik. Tapi bagaimana jadinya jika yang berkhutbah itu adalah iblis? Iya, iblis itu akan berkhutbah kepada para pengikutnya setelah di hari akhir nanti di atas mimbar api. Khutbah ini sangat menyentuh hati. Bahkan tidak ada khutbah yang lebih menyentuh hati sebagaimana khutbah iblis ini. Terus apa yang disampaikan oleh iblis? Simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Di dalam tafsir At-Tabari halaman 563, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Idza kana yaumul qiyamati qama iblisu khatiban ala mimbarin min narin." Tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah. Faqala, ia berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Kemudian di dalam tafsir Al-Quranul Azim halaman 489, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Yukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblisu asba'ahu." Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya. Ba'dama qadallahu baina ibadahu, yaitu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan atau menghisap para hambanya. Wa adkhalal mu'minina al-jannat, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kaum mukmin ke dalam surga. Wa askanal kafirina ad-darkat, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Faqama fihim iblisu la'natullah hina idin khatiban liyazidahum huznan ila huznihim wa ghobnan ila ghobnihim wa hasratan ila hasratihim. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian mereka, serta penyesalan di atas penyesalan mereka. Jadi khutbah itu disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan. Tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka. Khutbah itu benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut iblis. Khutbah yang mengalirkan air mata mereka. Khutbah yang menyandarkan mereka bahwasanya selama ini mereka hanya terperdaya oleh sang pemimpin, sang khatib, yaitu iblis laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan khutbah iblis yang sangat menyentuh hati ini di dalam Quran surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian
yang mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Demikianlah khutbah iblis itu setelah ia menggoda manusia, setelah menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, setelah menjerumuskan manusia ketika di dunia. Maka iblis pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya itu. Bahkan ia sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tetapi ia menyuruh mereka atau para pengikutnya untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan ia mengaku sejak dulu kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh. Iblis itu menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para penghuni neraka setelah mendengar khutbah dari sang pemimpin, yaitu iblis. Sungguh godaan iblis itu sangat hebat. Banyak kisah-kisah tentang manusia yang terjerat oleh godaan iblis. Bahkan orang yang taat sekalipun, di akhir hidupnya masih tergoda oleh iblis. Kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi misalnya. Jadi di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan tentang sebuah riwayat. Ada seorang rahib dari Bani Israel yang bernama Barseso. Dia ini dikenal sebagai orang yang taat beragama, menjalankan ibadah, menjaga diri dari perbuatan keji, zina, dosa-dosa besar. Kalaupun ia berdosa, ia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 70 tahun dia hidup dengan keadaan itu. Iblis pun sampai kewalahan untuk menjerumuskan si Barseso ini. Hingga pada suatu ketika, iblis dan bala tentaranya itu berembuk untuk mempersiapkan perangkap dan tipu dayanya. Berkumpullah mereka dengan pembesar-pembesarnya. Berkata salah satu pembesar dari mereka, "Siapakah di antara kalian yang sanggup untuk menjerumuskan si Barseso ini?" Lalu salah satu dari mereka yang bernama Abyad itu menjawab, "Aku sanggup untuk menanganinya." Kemudian tidak menunggu waktu lama, dia pun pergi menuju tempat di mana si ahli ibadah itu biasa untuk beribadah. Dan disitulah Abyad atau iblis itu menyamar dengan mengenakan pakaian sebagaimana rahib layaknya. Lalu datang ke kuil Barseso dan memanggilnya. Tetapi dia tidak menjawabnya, karena Barseso ini tidak berhenti dari ibadahnya kecuali setiap 10 hari sekali. Dan tatkala iblis tidak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barseso selesai dari ibadahnya, dia ingin beranjak keluar. Dan dia melihat iblis itu tampil seperti rahib yang sedang sholat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus dan sangat khusyuk. Lalu setelah iblis itu selesai sholat, Barseso ini bertanya, "Kamu tadi memanggilku, sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Kemudian iblis yang menyamar itu menjawab, "Sesungguhnya aku kagum dengan ibadahmu. Aku ingin bersamamu untuk belajar ilmu, kemudian menirukan amalanmu." Kemudian Barseso pun menolak permintaan iblis. Dia pun beranjak untuk meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak untuk beribadah, dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Dan setelah Barseso selesai beribadah selama 40 hari, dia melihat iblis sedang berdiri beribadah. Dan tatkala Barseso melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepada iblis itu, "Apa yang kamu butuhkan?" Kemudian iblis itu menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu, untuk beribadah bersamamu." Lalu si ahli ibadah ini memberikan izin untuk naik ke kuil dan beribadah bersamanya untuk beberapa waktu.
tidak berbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari, bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barseso merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap ibadahnya. Dan ketika iblis melihat bahwa perangkap yang dijalankannya mulai mengena, ia berkata kepada Barseso, "Wahai Barseso, maukah engkau kutunjukkan pada sesuatu bacaan? Apabila engkau membacanya dan berdoa dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan segala penyakit yang engkau derita, baik penyakit gila ataupun penyakit apa saja." Kemudian si iblis itu pun kemudian mengajarkan doa itu. Setelah iblis yakin bahwa perangkapnya sudah masuk, dia pulang kepada golongannya lalu berkata, "Aku telah merusak si lelaki itu. Sekarang dia berada dalam genggamanku." Kemudian iblis ini menyusup kepada manusia, menyebarkan kabar tentang Barseso yang alim itu, bahwa dia mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan pada suatu ketika iblis itu menyamar sebagai tabib dan mendatangi raja yang mana putri raja itu sedang sakit. Putri raja itu memiliki 3 saudara. Dan setelah putri raja itu diperiksa, iblis yang menyamar sebagai tabib itu berkata, "Ada setan yang menumpanginya. Setan itu bernama Al-Marid dan tidak ada yang dapat mengusirnya kecuali si Barseso. Maka pergilah kepadanya." Kemudian saudara dari putri raja itu pergi untuk menemui Barseso dan memintanya untuk menyembuhkan adik perempuannya. Namun Barseso ini menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Barseso bersedia mengobati putri raja itu jika mereka membuat bangunan-bangunan di sebelah tempat pertapaannya, lalu meletakkan putri raja di sana. Kemudian ketiga saudaranya itu menuruti apa yang dikatakan oleh Barseso. Mereka pun membuat bangunan di sebelah tempat ibadah Barseso dan meletakkan adik perempuannya di sana. Dan setelah selesai ibadah, kemudian ahli ibadah itu melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka sebagai manusia biasa, ia pun terpesona. Lalu setan mengganggu gadis itu. Ahli ibadah itu kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh setan. Lalu setan itu pun keluar dan pergi meninggalkan gadis itu. Kemudian si Barseso ini mulai beribadah lagi. Setan itu pun datang kembali untuk mengganggu sang gadis hingga tubuh sang gadis itu terbuka dan terlihat auratnya. Kemudian ahli ibadah itu melihat aurat gadis itu, dan setan itu membisikkan kepada ahli ibadah itu untuk menggauli gadis itu. Maka setan itu berbisik, "Gaulilah gadis itu, dan setelah itu kamu bisa bertobat." Dan karena ahli ibadah itu juga terpesona dengan kecantikan gadis itu, akhirnya ia menggauli gadis itu hingga gadis itu pun hamil. Kemudian singkat cerita, setan itu berkata kepada si ahli ibadah ini, "Wahai Barseso, celakalah engkau bila perbuatanmu itu terungkap. Maukah kamu membunuhnya, dan setelah itu kamu bisa bertobat? Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu telah dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya, dan kamu tidak kuasa untuk melawannya." Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu lalu membunuhnya, lalu dikuburkan di sebuah lereng gunung. Dan pada saat Barseso itu mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu hingga tidak tertimbun tanah. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah seperti biasa. Dan pada keesokan harinya, ketiga gadis saudara itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan kepadanya, "Wahai Barseso, di mana adik kami? Apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" Kemudian dia menjawab, "Setan datang dan aku tidak mampu untuk melawannya." Maka mereka pun percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan itu datang ke dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang telah menimpa adiknya, bahwa adiknya telah dibunuh oleh Barseso dan dikuburkan di lereng gunung. Namun ia tidak percaya dengan mimpi itu dan ia meyakinkan diri bahwa mimpi itu berasal dari setan.
Dan setelah 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara yang paling besar, namun mimpi itu tidak dihiraukan, maka setan mendatangi kakak yang kedua dan yang ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya pun saling menceritakan apa yang telah dilihat di dalam mimpi mereka, dan ternyata mimpi mereka itu sama. Lalu suatu ketika setan itu datang kepada mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaian yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang telah diberitakan olehnya. Kemudian ketiga saudaranya itu pun pulang dan memberitahukan kepada keluarganya. Lalu mendatangi kuil Barseso dengan membawa kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya lalu dibawa ke hadapan raja. Kemudian setelah Barseso dibawa ke istana, setan kembali membisiki Barseso, "Wahai Barseso, akui saja perbuatanmu bahwa kamu telah membunuhnya." Hingga akhirnya si ahli ibadah ini mengakui perbuatannya. Kemudian setelah mengakui perbuatannya, sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Ketika disalib, setan itu datang lagi dan berkata kepada Barseso, "Wahai Barseso, tahukah engkau siapa aku?" Kemudian si ahli ibadah ini menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengenalmu." Kemudian si setan itu berkata, "Aku adalah kawan yang telah mengajarkanmu doa penyembuh itu. Apakah engkau takwa kepada Allah? Bukankah engkau orang yang paling soleh di antara Bani Israel? Tidak cukupkah yang engkau perbuatan itu sehingga engkau terseret seperti ini? Sungguh jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, orang-orang tidak akan merasa bangga terhadap kebaikanmu." Kemudian Barseso itu berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian setan menjawab, "Mudah saja, engkau turuti aku dan aku akan menyelamatkanmu." Kemudian Barseso berkata, "Apa yang harus aku perbuat?" Setan itu berkata, "Sujudlah kepadaku sekali saja, lalu engkau akan kubebaskan." Kemudian Barseso berkata, "Baiklah." Lalu dia bersujud dan luba kepada Tuhannya. Dan ketika Barseso ini bersujud kepada iblis, maka hukuman mati pun jatuh terhadap Barseso. Kemudian iblis berkata kepada Barseso, "Wahai Barseso, inilah yang aku kehendaki. Engkau telah kafir dan musyrik kepada Tuhanmu. Kini aku berlepas diri darimu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Dan akhirnya Barseso pun bersujud kepada iblis bertepatan dengan kematiannya. Dan Barseso mati dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan kafir. Jadi dalam kisah ini betapa jelasnya perangkap dan tipu daya iblis kepada manusia. Bisikan atau godaan iblis dan bala tentaranya memang nyata adanya dan akan terus menggoda anak Adam sekalipun itu ahli ibadah sampai hari kiamat nanti. Hingga di akhir nanti iblis itu akan berkhutbah kepada para pengikutnya dan akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan iblis dan bala tentaranya, dan di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.